Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan dalam jaringan, yang dimana eh, materi yang akan saya jelaskan terkait teknik brainstorming. Teknik ini yang sudah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2020, yang sudah terlaksana di daerah-daerah kita. Teknik-teknik ini sudah banyak yang sudah melaksanakannya. Nah, teknik brainstorming ada 3 teknik. Yang pertama ada langkah-langkah brainstorming, yang kedua ada observasi pasar, yang ketiga ada analisis kebutuhan konsumen. Nah, di 3 teknik ini berbeda-beda langkah-langkahnya, terus jenis-jenisnya, berbeda-beda isi-isinya juga. Maka dari itu kalian harus benar-benar menyimaknya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan di lapangan saat berpraktek, eh, berjual beli barang kalian. Dan yang sedang dilaksanakan sekarang, kalian yang sudah masuk kepada modal kedua tersebut coba menggunakan teknik ini. Bagaimana perbedaannya, bagaimana pengembangannya, dan bagaimana kekurangan dan kekeliruan kalian di lapangan. Nah, yang pertama ada langkah-langkah brainstorming. Di sini brainstorming dapat diartikan proses pengumpulan ide secara kreatif dalam kelompok. Jadi berbentuknya secara kelompok. Cocok buat kalian yang dimana sudah bagi kelompoknya masing-masing. Nah, di sini di beberapa buku yang sudah saya baca, brainstorming itu dalam satu kelompok itu tidak lebih dari 12 kelompok. Nah, anggotanya ya. Di sana, yang dimaksud dari brainstorming dalam entrepreneurship, itu kita bisa bekerja sama dengan bidang-bidang pengusaha-pengusaha yang lainnya. Mau berbeda jenis usahanya juga bisa bekerja sama. Untuk apa? Untuk meliputi langkah-langkah ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, persiapan. Persiapan apa yang harus kita tentukan dalam brainstorming ini? Yaitu tentukan topik atau masalah yang ingin diselesaikan. Pastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan brainstorming. Nah, misalkan ada kenaikan harga diakibatkan harga BBM naik ya. Kita terkena nih dampaknya. Nah, kita buatlah secara berkelompok. Nah, topik tersebut untuk menaikkan harganya agar kita itu setara semua produk dan pengusaha-pengusaha itu untuk kompak menaikkan harga, tetapi menaikkan harganya secara relevan. Maksud dari relevan di sini yaitu masuk akal. Ya, sehingga masyarakat itu tidak merasa kerugian, gitu ya. Yang kedua ada sesi brainstorming. Nah, anggota tim bebas menyumbang ide-ide mereka tanpa penilaian atau kritik. Semua ide ditulis di papan tulis atau catatan untuk dianalisis kemudian. Nah, ide-ide ini kita itu wajib disimpan di dalam catatan-catatan dan tidak boleh dikomentari dulu sebelum dilaksanakan ke lapangan. Jadi boleh ide-ide masuk-masukan sehingga kita dapat menulis masukan-masukan orang lain itu untuk dipraktekkan di lapangan. Contohnya begini, ketika kita menulis salah satu ide, kemudian kita besoknya terjun ke lapangan, gunakan salah satu ide-ide yang sudah disumbangkan di dalam uh, diskusi anggota tim. Nah, mana nih ide mana yang paling cocok, ide mana yang kurang cocok. Nah, nanti kita ada yang disebutnya evaluasi di ide-ide tersebut. Nah, baru ada pertemuan kembali, yaitu disebutnya evaluasi dan seleksi. Setelah mengumpulkan banyak ide, evaluasi dan seleksi ide-ide yang paling menjanjikan untuk diteruskan ke tahap berikutnya, seperti pengembangan rencana bisnis atau prototip. Nah, nah, jenis-jenis mana nih, ide-ide mana nih yang berdampak kepada ide yang sesuai dengan harga BBM tadi, harga jual kita yang naik gitu.
ide mana yang paling relevan, terus kemudian yang sudah dipraktekkan di lapangan yang mengembangkan kepada usaha kita, tetap tidak merugikan kepada usaha kita. Nah, di dalam ide-ide tersebut kita tidak boleh secara individual menolak ide orang lain. Maksudnya begini, ketika ide-ide yang dari poin yang kedua yang sudah kita catat, kita tidak boleh, nah ide ini menurut si A misalkan itu tidak cocok ternyata. Itu tidak, nah kita tidak boleh kritis dan tidak boleh berkomentar terhadap ide orang lain. Tetapi kita boleh memberikan masukan. Nah, ide yang si A itu kurang cocok dikarenakan berikan penjelasannya, berikan alasannya kenapa. Begitu ya. Di dalam tim atau langkah-langkah brainstorming itu tidak ada yang menjatuhkan satu sama lain, tetapi memberikan sumbangan ide-ide yang spontanitas, memberikan sebuah ide-ide yang cemerlang. Ada salah satu ide dari brainstorming itu disebutnya ide strategi crazy. Nah, ide itu ide gila yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa ataupun orang-orang luar biasa, tetapi harus dicoba. Nah, itu ide-ide crazy. Nah, itu strategi crazy itu wah, sangat harus benar-benar kita itu kuat dalam bermodalnya. Dari harga pasar itu kalau orang lain naik, dia tetap aja berjalan dengan harga yang biasanya. Itu ide-ide crazy, itu ide-ide gila. Nah, kemudian setelah berdiskusi kepada 3 poin yang tadi yang sudah kita diskusikan, kemudian kita laksanakan. Tidak mempraktekkan di tempat usaha kita sendiri, tetapi kita berobservasi pasar. Ada 3 poin nih observasi pasar ini, yaitu melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen di lingkungan mereka. Jadi bagaimana nih? Tadi kan topiknya itu naik harga ya. Naik harga ini bagaimana nih si konsumen berkomentarnya? Di lingkungan, setiap lingkungan itu berbeda-beda harganya naiknya. Misalkan ada yang tidak cocok nih harganya. Masa di daerah kota banyak pembeli harganya seperti sama dengan harga grosiran misalkan itu. Itu bisa dijadikan sebab akibat itu observasi itu. Makanya poin yang pertama itu identifikasi tujuannya. Kita harus ada identifikasinya, tujuan kita mau terkait apa? Pengamatan pasar, seperti memahami cara konsumen menggunakan produk atau layanan yang serupa. Misalkan nih, si konsumen itu menggunakan produknya itu tidak seperti biasanya. Contohnya begini, kalian tahu sampo rambut itu dibiasakannya si konsumen orang lain itu menggunakan untuk mencuci rambut ya. Nah, ada salah satu konsumen untuk membersihkan kaca lampu mobil. Nah, kita harus diidentifikasi tuh agar manfaatnya seperti apa. Terus apa yang mengakibatkan sampo tersebut bisa mengkilap lampu mobil, kaca lampu mobil. Nah, bahan apa tuh? Cari tahu penelitiannya, terus identifikasinya seperti apa. Nah, kalau sudah ketemu bahannya, kita buat produk baru. Itu kan mengembangkan produk. Sehingga produk tersebut dapat dibeli di pasaran oleh konsumen, tetapi harga sampo kita tidak naik. Tapi kita punya 2 barang. Begitu, 2 produk. Nah, itu maksud dari observasi pasar. Kemudian pengamatan lapangan. Yang kedua, poin kedua, observasi dilakukan secara langsung di tempat-tempat di mana konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan yang relevan. Contohnya bisa meliputi toko, pusat perbelanjaan, atau acara komunitas. Nah, maksud dari acara komunitas itu yang seperti bazar gitu ya, yang seperti mengadakan pasar-pasar tradisional seperti itu ya. Nah, kita cukup aja kepada toko-toko.
di mana toko-toko tersebut pasti banyak yang diskusi cara mempergunakan sebuah produk yang kita jual. Si konsumen itu pasti akan berdiskusi manfaatnya seperti apa, terus bagaimana keluh kesah dalam harganya, terus kita harus bagaimana bertindak lanjutnya untuk memberikan kebijakan dalam harga agar tetap apa namanya tuh produk kita itu bisa bersaing dengan harga jual yang mengikuti zaman gitu. Karena ketika produk kita sudah bagus, kemudian harganya naik, pasti akan ada produk baru yang timbul harganya turun, tapi kualitasnya tidak akan sama. Pasti konsumen banyak yang memilih harga yang murah. Nah, seperti itu. Jadi, manfaat lapangan itu untuk mengecek apakah ada produk yang mengikuti kita, produk yang sama, kemudian harganya murah, terus kualitasnya di bawah standar misalkan. Nah, bagaimana caranya gitu agar kita menyaingi produk tersebut gitu. Yaitu yang poin ketiga, analisis temuan. Tinjauan data yang dikumpulkan selama observasi, identifikasi pola-pola, kebutuhan, dan preferensi konsumen yang mungkin mempengaruhi pengembangan ide bisnis. Nah, bagaimana nih caranya menganalisis sebuah hal-hal seperti itu? Kita mencari bahan-bahan produk kita dengan ada dua jenis. Tetap produk yang utuh, kemudian buat produk yang baru, kita kurangi takaran atau berbeda dengan wanginya, berbeda dengan manfaatnya, sehingga kita bisa bersaing dengan harga yang murah tersebut. Begitu ya. Itu maksud dari observasi pasar. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah terkait analisis kebutuhan konsumen. Nah, analisis kebutuhan konsumen di sini adalah proses memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh target pasar. Nah, yang pertama penelitian pasar mengumpulkan data-data tentang demografi, perilaku, dan tren pasar yang relevan untuk memahami kebutuhan konsumen. Nah, misalkan konsumen yang cenderung dengan gaya hidup yang berkembang itu pasti akan menginginkan berbeda-beda dalam jenis produk-produk. Misalkan tadi kita mendapatkan sebuah contoh dari produk sampo yang biasanya sampo itu benar-benar hanya untuk membersihkan, hanya untuk menghindari sesaat dalam ketombe dan merapikan dalam rambutnya hanya sesaat. Nah, kita bagaimana agar sampo itu bermanfaat untuk lebih lama terhadap kesehatan rambut, tetapi harganya murah. Kemudian kita tanya wawancara pada konsumen langsung, secara survei. Wawancara itu bukan kepada si penjual-penjual dari pasaran, tetapi kita bertanya langsung kepada konsumen saat berbelanja produk kita. Pertanyaannya, kita itu harus menimbulkan sebuah dampak-dampak. Maksudnya begini, apa sebab akibatnya kalau menggunakan produk ini? Terus ada nggak merasakan efek sampingnya dengan menggunakan produk ini? Terus ada kejenuhan tidak dalam produk ini? Apakah harus ada variasi yang lain untuk dalam produk itu? Itu wajib. Mengapa wajib? Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas produk kita agar berkembang. Begitu ya. Yang terakhir, poin terakhir yang ketiga, segmentasi pasar. Menganalisis data untuk mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda berdasarkan karakteristik seperti usia, pendapatan, atau preferensi produk. Ini membantu dalam menyesuaikan strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih efektif. Jadi produk kita itu harus tahu nih, sampai cocoknya sampai usia keberapa. Usia manusia itu menggunakan produk kita. Ada salah satu contoh produk sampo yang tidak cocok dengan usia lanjut. Terus sampo juga ada yang tidak cocok untuk usia dini gitu ya. Nah, itu bagaimana kita agar mendukung si sampo tersebut agar tetap cocok mau di usia dini, mau di usia lanjut, mau di remaja dan semacamnya. Bisa cocok tetapi harga tetap stabil. Begitu ya.
Jadi teknik brainstorming ini adalah teknik-teknik yang mengajarkan kita agar apa, usaha kita itu lebih relevan, lebih aktif, lebih cermat, tidak sembrono, tidak ceroboh gitu. Lebih tertutur seperti SOP yang sudah kita ketahui bagaimana tata cara penjualan. Nah, agar kita bisa bersaing kepada setiap zaman-zaman yang berkembang ini. Karena harga barang zaman sekarang seperti harga produk rokok kan banyak yang tidak stabil kan ya. 1 tahun sekali naik harga. Kadang-kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ada yang naik harga di setiap produk rokoknya. Nah, itu bagaimana cara kita agar kita bisa bersaing pada zaman yang seperti ini, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat kepada kalian yang dimana ilmu brainstorming ini bisa membawa bekal buat kehidupan kalian untuk berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.